betul. Jadi keluarga dari Dimas, keluarga dari Reval, Berupaya. keluarga dari Anissa atau Ya. Wardah itu kan punya upaya yang cukup keras ya untuk bertemu dengan Uya Kuya. Kemudian bicara Enggak. Ya, Bang, perkenalkan agenda hari ini kalau mungkin minggu lalu dakwaannya hanya 3, hari ini ada 4 tambahan Dimas, mungkin boleh secara detail seperti apa Bang agenda persidangan hari ini? Ini dua perkara, satu soal kucing, nomor perkaranya berbeda tapi jadi satu ya. Hari ini sidangnya pemeriksaan saksi dari Sherina sama pemeriksaan terdakwa. Nanti agak siang setelah break ini kita ada pemeriksaan saksi, ada saksi yang meringankan para terdakwa. Jadi dalam persidangan tadi terungkap bahwa ya rata-rata ini kan anak-anak memang tidak ada niat untuk melakukan kejahatan tapi terdorong oleh situasi, ada rame-rame orang terus ya udah ikutan gitu di tempatnya Uya Kuya, dan masing-masing para terdakwa juga sebenarnya sudah berupaya untuk mengajukan perdamaian. Ini kan LPB ya, bukan LPA. Artinya memang Ada ini pelapor. perkara ini naik karena ada adik iparnya Uya Kuya yang lapor ke polisi begitu. Dari awal kita berharap bisa restorasi justice, di mana pelapor itu bisa memaafkan atau menarik laporan sehingga terlapor itu bisa terbebas dari jeratan pidana. Tapi sayang sekali ternyata kan janji Uya Kuya itu nggak terbukti. Kalau di awal kan Uya Kuya pernah berjanji itu dia ikhlas dan dia memaafkan. Artinya kalau memaafkan kan berarti ya udah proses hukum bisa berhenti di sana karena dia laporan basisnya, bukan polisi yang bergerak secara sendiri, tapi saudara Uya Kuya, saudaranya si adik iparnya bersama Uya Kuya itu yang memang melapor ke polisi. Jadi tadi terungkap bahwa dari Sherina sebenarnya juga kalau dalam secara norma hukum kan ada proses berlapis begitu ya, tahapan ada bertahap begitu ya. Ketika kucing diambil Dimas, kemudian dibeli sama tetangganya dan kemudian oleh tetangganya diserahkan kepada Sherina. Tiga pihak ini kan harusnya secara norma hukum dia masuk unsur itu dalam proses pidana. Tapi untuk yang dua, tetangganya Dimas sama Sherina, si Uya Kuya tidak berniat untuk meneruskan perkaranya sepertinya. Mereka saling berdamai. Tapi untuk yang Dimas yang ngambil kucing di lokasi itu yang justru terus diteruskan gitu. Kami berharap ada proses inilah ya ada lebih ke mengutamakan keadilan dan kemanusiaan begitu. Dimas ini bukan orang yang mampu secara ekonomi, dia punya adik yang berkebutuhan khusus, punya kakak berkebutuhan khusus, punya anak satu, punya istri, penghasilan hanya sebagai Shopee Food yang saya pikir secara ekonomi sangat berkekurangan begitu. Reval juga demikian. Jadi tidak ada hal yang diuntungkan ketika proses pemidanaan ini berlangsung, malah justru akan semakin nampak bahwa Uya Kuya sebagai politisi, wakil rakyat tidak menunjukkan empati kepada apa yang selama ini dialami oleh masyarakat di sekitar rumah dia sendiri. Gitu. Bang, tadi kan di saat persidangan terlihat abang itu kakak manusia ada sedikit minta dari kesaksian dari abang. Iya. Apa sih bang yang ingin abang pertegas dalam pertanyaan tadi di ruang sidang? Bisa dikatakan bahwa tadi sudah diperjelas juga oleh hakim ya. Ya.
seperti apanya? Saya ingin memastikan apakah betul Sherina punya mandat untuk mengambil kucing, itu saja. Karena kalau memang Sherina tidak punya mandat mengambil kucing, maka dia menjadi tersangka dalam perkara ini sebagai penadah. Dia harus mendapatkan perlakuan yang sama sebagaimana Dimas yang telah mengambil gitu. Itu saja yang ingin saya tekankan dalam proses di persidangan tadi. Sherina dalam pemeriksaan di kepolisian itu tidak ada. Saya tidak membaca pemeriksaan bahwa ada mandat gitu kan. Tadi dia bilang ada mandat dari komunikasi. Hanya komunikasi iya, tapi tidak ada mandat. Dan sempat berpolemik juga kan di media tentang kucing-kucing ini gitu. Yang pada akhirnya kemudian mereka bisa berdamai antara Uya Kuya sama si Sherina. Nah, saya ingin pastikan kalau memang ada mandat tentu ya harus dipertunjukkan dong dalam persidangan oleh jaksa yang nggak ditunjukkan hingga hari ini gitu. Kalau nggak ada mandat, maka Sherina terancam sebagai tersangka penadah dalam perkara ini. Terlepas dari niat baik apapun ya, tapi kalau kita mau fair dalam proses hukum tentu ya semua harus didudukkan secara proporsional. Ada rangkaian peristiwa yang terjadi di sana, tidak serta-merta satu orang dipersalahkan gitu. Itu. Bang, bisa dikatakan bahwa tadi memastikan ada di kepolisian Betul. Jadi keluarga dari Dimas, keluarga dari Reval, keluarga dari Anissa atau Wardah itu kan punya upaya yang cukup keras ya untuk bertemu dengan Uya Kuya, untuk bermohon agar perkara ini dihentikan. Tapi ya memang nggak ada keinginan dari Uya Kuya untuk membebaskan anak-anak ini dari penghukuman begitu. Ini hal yang berbeda ketika Uya Kuya sama Sherina, itu maksud saya. Jadi sebagai wakil rakyat tentu Uya Kuya harus kita ukur ya. Dia ada nggak sih dia punya komitmen untuk ikut berbagi dan memberikan rasa adil kepada seluruh orang di rumah sekitar dia begitu. Bahwa yang sekarang ditangkap bukan orang yang punya niatan atau punya kekuatan menjarah, tapi yang ditangkap ini justru orang yang punya niatan mengembalikan hasil jarahan, yang dia bukan orang jahat yang mendorong atau memprovokasi orang untuk merusak atau menjarah rumah dia. Tentu dia harus clear melihat itu gitu loh, si Uya Kuyanya ini. Di pengadilan kemarin dia kan bilang saya maafkan, tapi hukum harus segera ditegakkan gitu. Ya tegakkan, tapi bukan kepada orang yang salah gitu. Kalau dengan menghukum 4 orang ini dia tidak akan ada yang bisa diraih secara prinsip penegakan hukum kan punya dampak kepada memberikan rasa jera, pencegahan dan seterusnya begitu. Tapi ini hukum yang menyasar ke orang menurut saya tidak tepat begitu. Betul bahwa dia memang melakukan kesalahan dengan terlibat di ikut dalam proses saat orang jarah datang itu masuk ke rumah yang bukan milik dia, itu salah itu. Tapi saya kira menghukum mereka hingga menahan berbulan-bulan di mana mereka adalah tulang punggung keluarga itu sangat tidak berimbang begitu. Itu yang selama ini jadi concern kami. Terkait masalah Dimas, pihak dari Sherina mengatakan ada keterlibatan Livia. Ternyata juga mengatakan ada seseorang yang membeli kucing. Iya, betul. Oleh tetangganya itu. Iya, tetangganya itu. Jadi kan ini kan 3 level gitu, dari Dimas ke Divia, dari Divia ke Sherina gitu. Nah, kalau dalam runutan tindak pidana pencurian dan penadahan ini kan masuk tuh unsurnya. Jadi 2 pihak ini Devia sama Sherina itu ya dia penadah begitu. Dalam konteks hukum pidana itu ya udah kena secara unsur, tapi memang ada komunikasi antara Uya Kuya dengan 2 pihak ini yang sepertinya kemudian penyidik di Polres Jakarta Timur tidak meneruskan dalam proses pidana. Kan sempat diperiksa tuh Sherina di Jakarta Timur di Polres. Ya. Tapi kan itu berakhir dengan perdamaian antara Sherina dengan Uya Kuya. Apakah ada transaksi antara
Dimas dan juga Livia pada saat perjalanan seperti apa bang? Nah ini kan tetanggaan, Dimas kan dari keluarga kurang mampu, terus tetangga dia yang ambil kucing itu kan dari keluarga yang lebih mampu, sering memberi makan, sering ngasih makanan, berbagi apa kepada Dimas. Nah ketika ngelihat si Dimas bawa kucing, tetangganya ini datang ngasih duit 1,3 juta. Ya Dimas memang kurang mampu ya, otomatis ada duit ya diambil. Lagian mikirnya itu tetangga sendiri kan, bukan orang lain gitu. Itu memang ada uang 1,3 juta yang diterima oleh Dimas dari tetangganya itu, yang kemudian oleh tetangganya itu si kucing diserahin ke Sherina berikutnya. Nah harusnya kan memang ini selesai di awal ya, ketika misalnya sama masing-masing pihak itu terutama si Uya Kuya itu legowo lah, apa toh gitu, menghukum Dimas itu akan membuat dia menjadi apa, menjadi lebih apa begitu. Ini kan orang yang secara sosial ekonomi di bawah, jauh di bawahnya dia apa perbuat baik itu mbok ya jangan berpilah-pilah milih-milih gitu loh. Sebagai politisi, sebagai wakil rakyat, dari banyak diprotes orang dan dihujat orang, harusnya dia mulai mengambil hikmah, sadar gitu. Apa sih yang mau dia cari gitu. Khususnya juga udah selamat. TV-nya dia juga udah selamat. Apa senangnya hukum orang gitu. Apa sih? Ini juga bukan orang kriminal, bukan provokator yang nyuruhkan pembakaran rumahnya, menyerukan serangan ke rumahnya, bukan. Ini tangga-tangga dia sendiri yang harusnya menjadi refleksi bagi Uya Kuya adalah bahwa dia itu nggak deket sama tetangga sendiri. Bahwa dia yang menikmati kemewahan sosial ekonomi itu jauh, ada gap jauh dengan tetangga dia sendiri. Kalau dia memang orang baik, kalau dia memang politisi yang dicintai rakyat, nggak mungkin rumahnya dijarah. Gitu. Harusnya dia refleksi dengan itu. Nggak kemudian terus merasa, wah ini rumah saya dijarah, udah dihukum aja yang jarah gitu. Ya lihat-lihat juga, kalau yang jarah itu memang orang yang kriminal, yang memang punya motif untuk menghancurkan, ya iya, mari kita hukum. Ini kan tetangga sebelah dia sendiri, orang-orang tinggal di sekitar rumahnya dia. Maka Dimas memberitahu kepada Livia bang bahwa ini kucing Uya Kuya. Iya, dikasih tahu. Jadi di persidangan yang kemarin juga dibuka kan fakta itu, hakim juga menjelaskan harusnya Livia ini masuk dalam penadahan, kan ada transaksi di situ. Tapi kan ini diskresi polisi nih, polisinya juga menurut saya di Jawa Timur ini kurang profesional, nangkep orang pilih-pilih, yang miskin hajar, yang punya harta lepas. Ini kan ya apa sih gitu loh. Sudah politisnya begitu, penegak hukumnya begitu, jadi kita sangat berharap hakim itu punya, juga jaksa penuntut umum ya, itu kami berharap sekali lebih terbuka lah hatinya. Tolong lihat ini, yang kami dampingi bukan orang yang mampu secara ekonomi. Mereka butuh untuk dibebaskan dalam rangka dalam atas nama keadilan begitu aja dan kemanusiaan. Tadi kan sempat ada sebuah nominal bersama Komnas. Ya. Memang ini ada kesepakatan atau mungkin dia sendiri menanyakan untuk dari harga nominal tersebut ke kucing itu menurut Uya Kuya di persidangan kemarin harganya kan puluhan, 20 atau 30 juta. Dimas ya nggak tahu berapa harga kucing kan. Berarti secara tidak langsung memang Dimas hanya tidak berjual harga segini atau memang Enggak, ya Devianya nawarin, nih kucing gua ambil nih, gua kasih 1,3, lu mau nggak? Ya udah mau gitu kan. Ya apa ya ini kan tetanggaan gitu kan, nggak ada persekutuan jahat para kriminal yang berusaha memperjualbelikan kucing gitu. Dimas kalau mau ngejual kan ya tentu cari yang lebih mahal lah ya, dan bukan dijual ke tetangga sendiri gitu. Jadi ketahuan kan kalau memang jahat gitu, kalau memang berbuat jahat. Ini kan anak-anak, ini kayak perilaku yang ya keseharian lah gitu. Ada kucing diambil terus tetangga sebelah mau beli, ya udah. Sementara dia sendiri juga butuh duit untuk kebutuhan sehari-hari yang memang minim gitu dari penghasilan dia sebagai ojol Shopee Food gitu, yang punya anak satu, punya tanggungan kakak dia yang difabel gitu. Ya seperti itu keadaannya. uangnya dipakai untuk Sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari. Iya, 1,3 juta itu untuk makan, untuk bayar utang gitu sehari-hari lah. Memang dia sangat berkekurangan secara penghasilan. Ekonomi. Terakhir bang, mungkin kita minggu depan agendanya masih sama atau seperti apa? Kita akan mengundang saksi ahli ya. Ya, kalau dari kita sidang minggu depan itu kita akan hadirkan ahli pidana dan juga kriminolog untuk mempertegas bahwa apa yang dilakukan oleh para terdakwa
itu bukan kategori Kejahatan. pidana atau kejahatan. Dan sampai dengan saat ini juga dari hasil pemeriksaan tadi, dari mulainya Sherina sampai dengan pemeriksaan para terdakwa, memang tidak ada satu unsur, ya, ini terutama untuk yang dikenakan pasal 363 ayat 1 angka 3 dan 4, soal unsur melakukan pencurian secara bersama-sama di malam hari. Gitu. Jadi terutama misalkan penekanan bagaimana mungkin orang yang hanya diminta bantu oleh orang yang mengambil TV itu kemudian dikenakan. Ya. Ini yang seperti saya disampaikan rekan saya tadi, bahwa ada yang keliru, ada yang salah dari proses penyidikan awal di kepolisian. Jadi tebang pilih dalam hal penentuan dalam hal tersangka itu juga sudah dimulai. Nah, ini kemudian praktik tersebut diteruskan dalam proses persidangan. Ya. Jadi kami sebetulnya yakin bahwa setelah dalam proses perjalanan persidangan ini, kami semakin yakin bahwa terdakwa atau klien kami ini tidak bersalah karena dari unsur-unsur yang didakwakan itu tidak terpenuhi gitu. Justru harusnya ada pihak lain di luar sana yang mestinya mereka itu adalah terdakwa atau dijadikan tersangka sebelumnya dan disidangkan dalam pengadilan, tapi justru mereka itu hanya dihadirkan sebagai saksi. Atau bahkan juga ada yang tidak dijadikan saksi. Ya. Nah, ini konteks-konteks yang sebetulnya ya proses persidangan. Oke, ini proses persidangan formal, tapi secara substansi ini belum menjangkau dari esensi yang namanya keadilan itu sendiri. Begitu. Ya. Ya. Izin Kartu nama boleh bang? ada kartu nama.